Nantinya masukan dan hasil diskusi akan menjadi sebuah konsep ideal pengelolaan sumber daya manusia di kejaksaan dengan konsep jaksa sebagai ASN berkarakteristik khusus. Kemudian yang ketiga, kami juga menyambut baik atas antusias para peserta FGD, baik yang hadir secara luring maupun yang secara daring, seluruh kepala kejaksaan tinggi beserta jajaran serta seluruh kejaksaan negeri beserta jajaran. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti secara aktif dan antusias dalam FGD ini sehingga masukan serta gagasan dan pendapat baik dari narasumber maupun peserta dapat memperkaya materi dalam bentuk hasil kajian yang bersifat konstruktif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sebagai usulan dalam penyusunan peraturan pemerintah atau PP perihal manajemen tata kelola sistem kepegawaian jaksa yang memiliki kekhususan. Para peserta FGD sekalian, kejaksaan sebagai bagian dari fungsi eksekutif memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Instansi pemerintah terus didorong untuk mengadakan pembaruan dan inovasi guna membentuk SDM yang memiliki kompetensi yang berbasis prestasi, sehingga akan memicu produktivitas kinerja para pegawai ke arah yang lebih baik dan seketika langsung mencerminkan birokrasi yang baik dan ideal. Oleh karenanya diperlukan pembangunan sumber daya manusia yang mampu menghadirkan keadilan dalam masyarakat yang madani sekaligus bermoral tinggi. Dengan adanya fondasi yang kuat, maka dapat dipastikan masa depan kepegawaian atau manajemen jaksa dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik dan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan kepegawaian yang terkait dengan kekhususan jaksa yang saat ini belum sepenuhnya terakomodir dalam peraturan tentang manajemen ASN. Para peserta FGD yang kami hormati, mendasarkan pada realitas tersebut, pelaksanaan FGD menjadi sebuah problem solving permasalahan kepegawaian jaksa saat ini dan sekaligus sebagai peletak fondasi dasar perencanaan dalam penyusunan peraturan pemerintah manajemen jaksa. Adapun tujuan dari FGD ini adalah dapat tergalinya materi yang relevan terkait dengan karakteristik kekhususan jaksa agar dapat menjadi landasan baik filosofis maupun yuridis terkait dengan manajemen kepegawaian kejaksaan ataupun manajemen kepegawaian jaksa. Posisi, ya. Nah, dalam konteks ini, secara filosofi ya, dalam negara demokratis, kalau kita mendaki sebagai negara yang demokratis, jaksa itu harus setia melaksanakan prinsip negara. Apa itu prinsip negara hukum? Ada dua, menurut Bettner ya. Pertama, perlindungan terhadap warga negara dari ancaman warga negara lain. Dalam konteks kejaksaan ini disebut perlindungan public order security gitu ya, atau dalam konteks PK disebut crime control. Yang kedua itu adalah bagaimana pembatasan kewenangan negara. Jadi perlindungan terhadap warga negara terhadap dari kewenangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Itu di PK disebutnya di konteks gitu ya. Dan ini saya kira adalah bagian dari fondasi kejaksaan modern. Oleh sebab itu kita berharap besar pada jajaran pembinaan untuk menjadi desainer pembaharuan kejaksaan modern menuju penegakan hukum yang berkualitas, berhati nurani, dan berintegritas sehingga public trust terhadap kejaksaan semakin baik dan semakin tinggi terhadap tugas-tugas itu. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak atas masukannya. Ini sangat berharga karena dari Komisi Kejaksaan sangat mendukung ya proses perbaikan menyeluruh yang lebih modern di Kejaksaan Agung. Dari itu rasio jaksa dengan penyidik itu menjadi sangat penting bagi saya, menurut saya ya. Yang itu mungkin kita belum menghitung berapa sebenarnya jumlah penyidik di Polres dan di Polsek, dan sekarang Kapolri hanya memspesify polsek-polsek tertentu saja yang bisa melakukan penyidikan, tetapi kita perlu juga menghitung bagaimana sebenarnya membagi rasio itu agar bisa seimbang antara jumlah penyidik dengan jumlah jaksa. Dan itu bisa jadi sebagai bagian dasar
dalam kita mengusulkan analisa kebutuhan tentang rekrutmen tersebut. Dan memotivasi karyawan karena dia strukturnya jelas gitu ya, dan hierarki, sehingga jalur karirnya dan peluang promosinya itu bisa diatur dengan lebih terang benderang gitu ya, dan memberi peluang pada pegawai atau karyawan untuk tingkat spesialisasi tertentu. Nah, cons-nya atau kontranya itu adalah to certain degree dia bisa menghambat inovasi ya, atau perubahan penting karena struktur birokrasinya yang kadang panjang dan juga bisa lebar gitu ya. Jadi proses penyampaian ide itu eksekusinya bisa lama atau memakan waktu.